Your love is like a sin at night. Ini satu penggalan lagu dari lagu yang berjudul Sin yang dibawakan oleh Chester featuring Six Black ya. Pagi hari ini Smart Listener mengantarkan apa yang akan kita bahas berkaitan dengan anatomi dosa. Wow, ini mungkin kalau Anda mendengar atau membaca judulnya ya sedikit merinding gitu. Wah, pagi-pagi udah ngomongin dosa nih gitu ya. Oke, kita tidak akan mengajak Anda untuk membahas dosa tentu dari perspektif agama karena itu sudah clear gitu ya, nggak bisa dibantah begitu. Tapi pagi hari ini kami ingin mengajak Anda untuk membahas dosa atau anatomi dosa ini dari perspektif happiness. Selamat pagi semua listener dan juga sahabat yang bergabung. Sharing dengan lagu yang telah kami hantarkan untuk Anda itu sudah membuka kebersamaan kita dalam Smart Happiness. Saya Ola Nurlija menemani Anda bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Blue. Blue color. Oke, Pak Arfan bicara tentang anatomi dosa ya, dan lagunya tadi memang pas banget nadanya, dan juga di lagu ini sendiri pun juga dibahas dan disebutkan berkaitan dengan sin gitu. Sin ternyata ada kaitan dengan cinta juga ya, bahkan tadi dibilang your love is like a sin at night. Wow, cintamu tuh seperti dosa di malam hari. Nah, ini mungkin bisa mau di-highlight dulu dari lagunya sebelum kita masuk ke perbincangan kita mengenai anatomi dosa, Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Ini topik yang menarik sekali ya, apalagi untuk suasana bulan Ramadan ya. Karena kan katanya bulan Ramadan ini kan adalah bulan untuk menghapus dosa gitu ya. Jadi kita harus tahu ini apa itu dosa ya. Nah, ini kita tadi mulai dengan lagu dari Chester. Ini juga lagunya bagus sekali ya, karena agak sulit Mbak Ola mencari lagu yang pas untuk tema dosa ini, gitu ya. Karena kebanyakan lagu yang mengenai dosa itu genrenya genre rock gitu. Oh, oke. Ini satu-satunya lagu yang menggunakan genre yang bukan rock nih, Mbak Ola. Ya, saya juga nggak paham juga kenapa ya kalau untuk membahas dosa kok harus lagu rock gitu ya. Oke. Ada juga yang genrenya justru lagu-lagu apa rohani kan, Pak Arfan. Mestinya, ya Tapi mestinya. ya, Mestinya begitu ya. Nah, ini lagunya ini dari Chester ya, Sin, ini mengenai dosa. Ini cerita mengenai orang yang ingin hubungannya itu tanpa status gitu. Jadi aneh juga ya. Biasanya kan orang itu kepingin hubungan itu ada status ya justru ya. Nah ini justru kepingin hubungannya itu tanpa status. Yang penting happy-happy aja. Ya tidak ada keinginan untuk menikah dan sebagainya gitu. Ya, jadi dia dikatakan dalam lagu ini, your love is like a sin at night. Baby, won't you come here in the light? Dia bilang begitu. Jadi cintamu itu seperti dosa di malam hari. Kenapa seperti dosa di malam hari? Karena dia tidak ingin melegalkan hubungannya, tidak ingin meresmikan hubungannya, tapi biar seperti ini saja. Jadi your love is like a sin at night. Baby, won't you come here in the light? Sayang, maukah kamu datang ke sini dalam terang? Nah, dia bilang seperti itu, Mbak Ola. Oke. Baik. Berarti ada kaitannya ya, dosa itu ada di antara gelap dan terang. Nah, ini posisinya ada di mana begitu? Membahas kedua hal itu. Nah, Betul. dari perspektif happiness, apa yang menarik kalau kita bahas ini dari perspektif happiness? Apakah ini erat kaitannya dengan orang yang akhirnya bisa kehilangan bahagia, kebahagiaan itu sendiri, Pak Arfan, mungkin karena perasaan dikejar-kejar oleh dosa yang dia lakukan, atau bagaimana kalau menurut Pak Arfan? Very good question, Mbak Ola ya. Jadi kenapa kita bahas topik ini ya? Karena dosa itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita gitu. Ya. Dan kalau kita ingin betul-betul jadi orang yang berubah gitu, kita harus paham itu apa itu. Dosa itu apa sesungguhnya dan apa peranan dosa dalam hidup kita dan dalam kebahagiaan kita, Mbak Ola. Ya, karena dosa itu akan sangat mempengaruhi kebahagiaan kita gitu. Ya karena manusia itu kan punya hati nurani ya. Manusia itu sudah dibekali oleh Tuhan itu hati nurani. Nah, sehingga ketika dia berdosa, dia akan melawan kodratnya, melawan fitrahnya gitu. Dan itu akan menjadi sebuah kekuatan yang mengejar-ngejar dia gitu, Mbak Ola. Sehingga kita tidak akan pernah bisa tenang gitu, tidak akan pernah bisa bahagia gitu, Mbak Ola. Ya, jadi ini penting sekali nih kita membahas mengenai dosa. Tapi kalau bicara dosa kan selalu kaitan sama agama ya. Dan dalam agama itu sudah sangat jelas ya, bahwa dosa itu adalah melakukan sesuatu yang dilarang Tuhan. Ya.
gitu ya, atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan, kan seperti itu. Ya. Nah, tapi kali ini kita akan coba pakai perspektif yang berbeda nih untuk melihat dosa ini, ya. Oke. Kita akan pakai perspektif happiness. Happiness. Nah, itu Mbak Ola, Oke. supaya kita bisa buka pikiran kita lebih luas lagi nanti dari sini. Pak Arfan tadi menyebut bahwa ada bagian sebenarnya pada saat kita melakukan dosa itu adalah melawan fitrah manusia. Di bagian yang mana nih yang kita disebut sebagai kita melawan fitrah manusia? Fitrah yang mana sih yang dimaksudkan ini gitu? Karena mungkin banyak orang yang berdalih ya abis enak sih gitu ya, atau kadang-kadang kita kan nggak sadar Pak Arfan gitu melakukannya gitu. Very good question Mbak Ola ya. Fitrah manusia itu selalu mencari kebenaran. Nah ini. Okay. Ya, bahkan kita cek lab itu, tes laboratorium itu mahal-mahal ya. Iya benar. Ujungnya apa tuh? Ya, mencari kebenaran. Kita mencari kena kebenaran, apa nih iya. gitu ya. Ada apa ini ya gitu. Kok saya ini sering sakit kepala nih, kenapa? Dites segala macam gitu. Ya, harganya juga mahal gitu. Ya, yang dicari itu adalah kebenaran sesungguhnya gitu dengan segala macam tes itu gitu ya. Tes laboratorium, tes macam-macam itu, PET scan gitu ya. Ada MRI, itu semuanya itu adalah cara-cara untuk mencari kebenaran gitu. Dan kebenaran itu selalu dicari oleh siapapun, bahkan orang jahat sekalipun, seorang perampok sekalipun dia akan mencari kebenaran kan. Nanti malam ini kita mau ngerampok nih. Coba kamu sekarang kamu cek dulu tuh daerah itu aman apa enggak tuh. Itu kebenaran versi dia gitu ya, kebenaran kebutuhan dia gitu. Itu kebenaran sesuai dengan kepentingan dia kan seperti itu. Jadi yang namanya manusia itu selalu mencari kebenaran, itu satu, itu fitrah ya, Mbak Ola ya. Yang kedua, yang namanya manusia itu selalu mencari kebaikan, benar nggak? Bahkan orang yang jahat sekalipun, orang yang kasar sekalipun, ya kalau dia dijahatin, dijawab sesuatu dengan cara yang kasar, dia marah dia. Padahal dia adalah orang jahat gitu. Ya kalau dia menyapa gitu, terus kemudian dijawab dengan kasar, dia marah. Padahal dia bukan orang baik gitu. Jadi semua orang itu merindukan kebenaran, semua orang itu merindukan kebaikan. Nah, yang namanya dosa sayangnya itu berlawanan dengan itu. Dosa itu selalu penuh dengan kepalsuan gitu. Ya. Dosa itu selalu istilahnya apa itu? Enak di depan, manis di depan, something sweet in the beginning but bitter in the end. Nah, itu ya definisi dosa itu. Sesuatu yang manis, mahal di belakang gitu ya. Betul, manis, indah, menarik, menggoda, menggiurkan gitu ya, menawan gitu ya. Something sweet in the beginning, but bitter in the end. Tapi di akhirnya pasti pahit tuh gitu. Sampai di situ dulu Pak Arfan penjelasannya sambil kita coba meresapi apa yang baru saja Pak Arfan jelaskan. Smart Listener, mari kita bahas ini lebih lanjut nanti sesi berikutnya. Tadi kita sudah sepakat bahwa kita bukan ingin membahas dari perspektif dosa karena kita sudah clear dalam hal itu ya, sesuai dengan masing-masing keyakinan kita, tetapi rasanya sama deh ya kalau kita bicara dosa dari perspektif agama begitu. Kita melanggar atau tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki lah begitu ya. Kita bahas nanti lebih lanjut. Apa menurut Anda kebahagiaan yang seperti apa yang terenggut kalau kita melakukan dosa dari perspektif happiness? Silakan Anda boleh kasih komentar ke 0812 11 12 959 atau juga YouTube channel Smart FM. Kami jeda sesaat. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda yang ada di Makassar dan juga Manado, selamat pagi untuk Anda semuanya. Saya juga yang menyapa Anda yang ada di Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru dan juga Medan. Dan selamat pagi untuk Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, Ciputat, dan kota-kota di sekitarnya ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Anda yang juga sedang dalam perjalanan menuju tempat pekerjaan Anda atau mungkin meeting pagi hari ini, hati-hati dalam perjalanan dan pastikan selalu Anda lakukan protokol kesehatan ya. Meskipun mungkin sudah vaksin, tetap pergunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, itu penting banget ya, karena jangan sampai kita mengulang kejadian yang ada di India ya, kepedean semuanya gitu ya, terus kemudian lepas masker, nggak jaga jarak. Nah, mereka saat ini dikabarkan seperti sedang mengalami tsunami COVID ya, jadi benar-benar justru pertambahannya jauh lebih tinggi sekali. Kita lanjut perbincangan kita mengenai anatomi dosa. Pak Arfan, kalau kita bicara tentang anatomi itu layaknya seperti tubuh kan ya, ada bagian-bagiannya gitu ya, ada permukaan, ada bagian dalam, lalu kemudian
ada pintu masuk gitu ya. Kalau di dalam tubuh kita, di dalam anatomi tubuh begitu, ada mulut sebagai pintu masuk makanan, nutrisi dan sebagainya. Nah, kalau dosa itu pintu masuknya apa sih, Pak Arfan? Nah, ini mungkin kita mulai dari pintu masuk yang akan memproduksi dosa itu sendiri ya, sampai jadi anatomi tadi. Silakan Pak Arfan. Terima kasih Mbak Ola. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi pintu masuknya apa? Desire. Oke. Keinginan. Ya. Ya, jadi dosa itu selalu masuknya itu dari keinginan. Ya. Jadi kalau kita tidak punya keinginan itu ya pintu dosanya tertutup itu. Ya. Ya. Tapi kan yang namanya manusia kan memang punya keinginan kan. Bahkan yang membedakan manusia dari makhluk yang lain, kalau makhluk yang lain itu hanya punya kebutuhan, Mbak Ola. Ya, tapi manusia itu punya keinginan. Jadi keinginan itu bisa membuat manusia itu jadi makhluk yang sehebat-hebatnya loh. Karena dia punya keinginan. Tapi keinginan juga bisa membuat manusia menjadi makhluk yang serendah-rendahnya. Justru karena dia punya keinginan, Mbak Ola. Jadi desire itu pintu masuknya selalu dari desire. Itu Mbak Ola. Oke. Baik. Pak Arfan, kalau kita membahas mengenai keinginan dan juga kebutuhan ya, ini di bagian ini yang saya ingin perjelas ya. Banyak yang mengatakan manusia natural lah ya kan, karena dia ada kebutuhan, misalkan kebutuhan dasarnya sebagai manusia, makan, minum, manusiawi ya, biologis gitu ya. Manusiawi katanya seperti itu. Ya. Nah, mari kita coba perjelas, Pak Arfan bantu kami untuk memahami perbedaan antara keinginan dengan kebutuhan gitu. Sebenarnya ini samakah begitu wilayahnya, atau sebenarnya tergantung konteks atau situasi atau kondisi, Pak Arfan? Ya, saya sebenarnya ingin mulai dengan pertanyaan ini nih Mbak Ola nih ya. Kalau tadi kan kita bilang wajar ya manusia itu punya keinginan, itu manusiawi ya. Nah, ini ada sebuah salah kaprah yang sangat besar nih sesungguhnya dalam kehidupan kita ketika kita mengatakan bahwa berbuat dosa itu manusiawi. Benar nggak, Mbak Ola? Sering nggak dengar seperti itu? Kita sering mendengar itu. Apalagi kalau udah ordinary gitu loh, Pak. Semua orang juga melakukannya gitu ya. Iya, semua orang kan melakukan dosa. Berarti berbuat dosa itu manusiawi. Saya bilang ini totally wrong. Ya, yang manusiawi itu adalah berbuat salah. Berbuat salah itu manusiawi. Nah, pertanyaannya berbuat dosa sama berbuat salah beda nggak, Mbak Ola? Beda. Apa bedanya? Coba ayo kita diskusi. Apa bedanya? Oke. Kalau salah bisa saja, kalau dosa itu karena sebenarnya dia sudah tahu gitu ya. Betul. Tahu, ya. Dosa sudah tahu, kalau salah itu belum tahu. Nah, yang manusiawi itu adalah berbuat salah. Oke. Jadi misalnya begini, ada seorang wanita gitu ya, kemudian saya peluk dari belakang, gitu ya. Saya sangka ini istri saya gitu. Ternyata bukan. Itu salah apa dosa? Salah. Salah. Itu bukan dosa. Jadi tolong teman-teman semua jangan menyamakan antara salah dan dosa. Salah itu manusiawi. Tapi dosa itu adalah pilihan. Dosa itu adalah keputusan. Salah manusiawi. Jadi salah itu bisa dimaafkan, tapi dosa itu tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Karena itu pilihan. Artinya ketika itu pilihan, maka dosa itu dilakukan oleh orang-orang yang sadar, yang sudah tahu bahwa itu adalah dosa, bahwa itu adalah sebuah kesalahan, yang sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan, yang punya niat. Orang yang berdosa itu pasti punya niat yang jahat, yang kemudian dilakukan niatnya itu, dilaksanakan, itu namanya dosa. Kalau orang yang salah itu niatnya selalu baik, Mbak Ola. Oke. Orang yang bersalah itu niatnya baik. Saya niatnya baik nih, tapi ngomong ke Mbak Ola mungkin ngomongnya agak kurang tepat waktunya dan sebagainya, akhirnya Mbak Ola salah tangkap. Nah, gitu kan. Tapi niat saya ini baik nih sebetulnya nih. Nah, itu namanya salah. Tapi kalau orang yang berdosa, sekalipun komunikasinya bagus dan sebagainya, tapi niatnya udah jelek gitu. Nah itu, jadi yang ingin saya sampaikan di awal ini, tolong kita garis bawahi ini. Kalau ada orang yang mengatakan dosa itu manusiawi, no. Berbuat salah itu manusiawi. Tapi berbuat dosa is a choice, itu adalah pilihan. Is a decision, itu adalah keputusan, Mbak Ola.
yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Itu Mbak Ola. Oke, Pak Arfan, ketika pintu masuknya terbuka ya, karena ada keinginan tadi yang demikian besar, kemudian dia mungkin semakin dibuahi gitu ya oleh kesempatan, karena ada kesempatan dan niatnya juga saling mendukung begitu. Nah, di mana letak nurani, di mana letak pikiran ketika dosa ini sedang mungkin berkecamuk gitu ya, tarik menarik mungkin di dalam diri kita, ini mau jadi nggak, mau enggak ya, apa gitu kan, pasti kalau kita lihat di film-film gitu ya, selalu ada posisi, ada malaikat yang putih gitu ya, terus kemudian ada yang hitam gitu ya, tarik menarik gitu ya, untuk mendorong kita untuk memutuskan yang mana yang akan kita lakukan. Tapi tadi benar seperti yang Pak Arfan katakan, berarti kan kalau kita tahu ada suara-suara itu, ada sebuah kesadaran bahwa ada kondisi itu. Nah, di mana letak yang tadi itu Pak, pikiran, nurani dan sebagainya ketika ini berkecamuk? Silakan Pak. Very good question. Ini bagus sekali pertanyaannya. Ya, jadi ini namanya juga anatomi dosa kan. Kita perlu lihat nih bagian-bagiannya, strukturnya kayak apa kan? Kan seperti itu. Awal dari semuanya Mbak Ola. Awal dari semuanya. Kenapa manusia itu berdosa? Karena manusia itu punya freedom. Yes, ya, ya. Makhluk yang tidak punya freedom itu tidak akan berdosa Mbak Ola. Betul. Ya, kayak hewan. Hewan itu tidak punya freedom. Dia akan hanya menaati apa yang sudah digariskan oleh Tuhan kepadanya. Ya, sunatullah gitu ya. Sunatullah, hukum alam, natural law. Tumbuhan juga tidak punya freedom. Dia hanya ikut saja gitu. Ya. Nah, yang punya dosa itu adalah yang punya freedom. Gitu. Jadi awalnya adalah itu gitu. Ketika manusia itu diberikan freedom to choose, dan itu sudah diberikan sejak zaman Adam dulu. Kamu punya pilihan, kamu mau ngapain, kamu punya pilihan. Nah, itu awal dari peluang untuk berbuat dosa. Nah, dosa itu sendiri dimulai dari mana? Pertama harus ada pikiran dulu. Ada sebuah thought, sebuah gagasan gitu. Ya, sebuah gagasan. Oh, kayaknya menikmati barang orang lain itu enak ya gitu. Misalnya begitu, itu kan sebuah gagasan kan? Iya. Nah, kemudian gagasan itu masuk ke dalam tahap yang kedua adalah perenungan. Sesungguhnya. Nah, dalam perenungan itu tadi ada yang hitam dan putih itu, gitu. Yang putih tentunya adalah hati nurani yang mengatakan jangan, ya Tuhan bilang nggak boleh, itu hak orang lain, kamu menzalimi orang lain, gitu. Tapi itu melawan yang namanya desire, ada sebuah keinginan, gitu ya, ada sebuah keinginan untuk tetap melakukan itu karena ada kenikmatan, itu pasti. Jadi hati-hati dengan yang nikmat-nikmat itu. Yang nikmat itu 50% kemungkinannya dosa, Mbak Ola. Hati-hati. Jadi kalau ini kayaknya sesuatu yang nikmat nih, enak nih. Yang enak itu 50%-nya itu adalah dosa sesungguhnya. Nah, jadi ada pertarungan ya antara hati nurani sama desire tadi atau hawa nafsu lah gitu ya. Jadi hati nurani dengan desire itu ada pertarungan. Nah, di lain pihak itu nanti masuk yang namanya setan dalam bentuk rasionalisasi, ya. Bahkan salah satu rasionalisasinya adalah dengan mengatakan begini, Tuhan itu adalah yang maha pengampun, benar nggak Mbak Ola? Betul. Berarti apa? Kalau Tuhan itu maha pengampun, berarti ya udah nggak apa-apa gitu ya. Lakukan aja kan ini manusiawi, Tuhan maha pengampun, yang penting setelah itu kamu minta ampun, kan seperti itu. Nah akhirnya nggak apa-apa deh kalau sekali. Nah itu akhirnya menghasilkan sebuah keputusan. Nah, sampai di situ dulu Pak Arfan, sampai menghasilkan sebuah keputusan ya, sambil kita coba meresapi. Tapi ini sangat enjoy sekali kita membahas ini, Smart Listener. Tadi di sesi-sesi sebelumnya juga Pak Arfan telah menjelaskan, diawali dari pikiran. Nanti kita gali di bagian ini. Kalau begitu bagaimana caranya juga ya kita menjaga supaya pikiran kita ini tetap jernih, tetap bersih dan sebagainya. Tapi tadi sampai di akhirnya menghasilkan keputusan. What next? Setelah keputusan itu dibuat, kita bahas nanti di sesi berikutnya ya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, menurut Anda kebahagiaan yang seperti apa yang akan hilang ya kalau seandainya kita terus mengikuti dorongan untuk kita melakukan sesuai dengan keinginan kita saja dan akhirnya itu menghasilkan dosa. Anda bisa sharing ke 0812 11 12 959 atau juga YouTube channel Smart FM.